Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah, berbicara tentang adab merupakan suatu hal yang sangat penting apalagi bagi kita kaum muslimin. Semuanya sudah tertuang di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul yang menjadi pedoman hidup manusia. Mulai dari adab berbicara, adab bertamu, adab makan, bahkan segala sesuatu yang kecil pun memiliki adab. Semuanya sudah tercatat di sunnah Rasul. Nah, kali ini Ustadzah akan menjelaskan beberapa adab ketika kita sedang makan. Nah, adab yang pertama yaitu berdoa sebelum makan. Sesuai dengan hadis Rasulullah salah satunya yang berbunyi, Samillaha wakul, biyaminika wakul, bima yalik. Bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan ambillah yang terdekat. Maka dari itu, kita dianjurkan sebelum makan harus membaca doa. Anak-anak masih ingat doa sebelum makan? Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nah, yang kedua yaitu mencuci tangan sebelum makan. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika kita makan harus menggunakan tangan yang bersih ya teman-teman semua, supaya kita terhindar dari segala kuman yang menyebabkan penyakit. Maka dari itu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Dan yang ketiga yaitu makan menggunakan tangan kananmu. Sesuai dengan hadis yang Ustadzah tadi sampaikan, makanlah dengan tangan kananmu. Karena tangan kanan itu merupakan tangan yang lebih mulia dan lebih kuat. Dan itu menunjukkan sopan santunnya kita. Yang keempat yaitu makan dengan keadaan duduk. Nah, hal ini menjadi pembeda antara manusia dan hewan ya teman-teman. Karena kalau hewan itu makan tidak sambil duduk, sambil berdiri. Sedangkan kita manusia itu makan sambil duduk dengan keadaan duduk. Kenapa? Karena hal tersebut supaya menghindari kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Contohnya seperti tersedak, kemudian pencernaannya akan terganggu ketika kita makan tidak sambil duduk. Kemudian yang kelima yaitu tidak makan dengan berlebihan. Karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi ambillah makanan secukupnya supaya terhindar dari hal-hal yang mubazir. Kemudian yang keenam yaitu tidak boleh mencela makanan. Karena belum tentu yang kita makan di hari ini orang-orang bisa makan ya. Jadi kita tidak boleh mencela sesuatu apapun, tidak kecuali itu makanan. Yang ketujuh yaitu segera makan makanan yang sudah dihidangkan. Nah, ini yang sering terjadi ya di antara kita semua. Ketika kita makan itu biasanya disambi dengan aktivitas yang lainnya. Contohnya dengan menggunakan HP. Ya, ketika kita makan kita selalu melihat HP. Nah, alhasil kita makannya tidak cepat selesai sehingga waktu yang digunakan untuk makan akan terlalu lama. Yang kedelapan, tidak menyisakan makanan yang sudah diambil di dalam piring kita. Hal tersebut membuat kita akan menjadikan orang-orang yang termasuk orang-orang mubazir. Dan yang kesembilan yaitu berdoa sesudah makan. Sudah tahu doa sesudah makan? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, setelah itu yang terakhir, ketika kita sudah selesai makan, sebaiknya kita merapikan meja makan seperti semula. Nah, demikian yang Ustadzah dapat sampaikan. Semoga kita dapat mengamalkan adab-adab dalam kehidupan sehari-hari dan selalu menjaga sunnah Rasul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.